baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Saya Alusius Mage Mambala SPD, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saat ini menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan keaktifan dan partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan model PBL, pendekatan saintifik, metode campuran, ceramah, tanya jawab, diskusi, dan menggunakan media gambar melalui PowerPoint, media konkret, serta Google Assistant. Situasi yang menjadi latar belakang masalah. Yang pertama, siswa terlihat tidak tertarik dan bahkan bosan pada pembelajaran sehingga kurang aktif dan kurang berpartisipasi pada pembelajaran. Yang kedua, siswa kesulitan menyelesaikan soal pada materi yang disajikan. Praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan karena saya yakin banyak guru mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami, sehingga praktik ini diharapkan selain memotivasi diri saya untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif, juga dapat menjadi contoh referensi dan memotivasi bagi guru yang lain. Saya sebagai guru bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan ini adalah yang pertama, penggunaan metode pembelajaran yang tepat yang terintegrasi dengan penggunaan media gambar, media konkret, serta Google Assistant untuk membangkitkan minat belajar siswa. Yang kedua, menemukan model pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Yang ketiga, guru harus mampu membangkitkan minat belajar siswa. Tantangan yang dihadapi ini melibatkan guru dari sisi kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional, sedangkan dari sisi siswa adalah keaktifan dan partisipasi, serta teman sejawat dan kepala sekolah dari sisi dukungan manajemen sekolah. Aksi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan adalah yang pertama, perencanaan dengan pembuatan set perangkat pembelajaran. Yang kedua, pemilihan metode dan media dengan menggunakan metode campuran, yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi, menggunakan media gambar melalui PowerPoint dan media konkret serta Google Assistant. Kemudian memilih strategi dengan pendekatan saintifik dan TIPEC. Yang ketiga, pemilihan model pembelajaran, yaitu guru terlebih dahulu memahami karakteristik materi dan karakteristik siswa. Dan yang keempat, membangkitkan minat belajar siswa, yaitu dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan hasil belajar atau hasil pekerjaan. Refleksi hasil dan dampak. Yang pertama, siswa menjadi sangat tertarik dan tidak bosan dalam menjalani proses pembelajaran. Yang kedua, suasana kelas menjadi lebih hidup karena siswa lebih bersemangat dan aktif dalam menjalani proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif pada pembelajaran. Respon siswa dari kegiatan belajar ini adalah sangat senang, dapat terlihat dari reaksi siswa dalam proses pembelajaran dan refleksi siswa di akhir pembelajaran. Terima kasih.
Salam dari saya, Alusius Magi Amangbala, SPD, peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hai, selamat pagi semuanya. Ya. Terima kasih semua sudah hadir pada hari ini. Kira-kira apa tujuannya hari ini datang ke sekolah? Belajar. Dengan penuh semangat. Oke, baik, untuk itu sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, yang mana kegiatan belajar di ruangan ini dengan penuh semangat, tapi sebelumnya kita harus mohon perlindungan, mohon bimbingan dari Tuhan, sehingga proses belajar kita pada hari ini mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Angkat tangan, ya. Sasa. Baik, semuanya duduk dengan posisi siap. Kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Silakan saya dimulai. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap memberikan salam. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Sasa. Tepuk tangan dulu untuk Sasa. Tepuk tangan lagi untuk semua. Baik, apa kabar hari ini, sehat semua? Siapa yang tidak masuk hari ini? Kali saya masih izin ya. Jadi kemarin izinnya ke aku. Sampai hari ini juga bisa ini bersama kita di sini untuk belajar. Baik, tadi pagi sudah sarapan semua? Jadi pagi sarapannya. Sudah mandi pagi? Mandi sendiri atau dimandikan? Ini sudah mulai belajar untuk merawat diri dengan kemampuan diri sendiri. Oke. Supaya suasana lebih semangat, lebih ceria, sebagai rasa hormat kita kepada negara, rasa nasionalisme kita yang semakin hari harus kita tumbuhkan dan semakin kuat. Maka mari kita berdiri, kita menyanyikan semangat dengan penuh semangat. Siap, kita mulai. Ya. Datang ke sekolah untuk belajar dengan penuh semangat, maka harus kita tunjukkan semangat. Mana semangatmu? Bapak sudah lihat siapa? Ya, belum semangat. Mana semangatmu? Mana ceriamu? Oke, baik. Terima kasih sudah dengan sangat luar biasa dan penuh semangat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, Bapak mau tanya dulu, apa pelajaran yang sudah kita terima, yang sudah kita dapat pada hari kemarin? Ya? Perkembangbiakan tumbuhan dengan iya. Ada berapa jenis umbi? 3. Umbi apa saja? Umbi pasang, umbi nah, hari ini kita masih mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi, hari ini kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Tumbuhan ini bisa berkembang biak dengan berbagai macam cara, berbagai macam jenis. Yang umbi warna umbi, kita bisa
Jadi kita mempelajari kegiatan ini, pada pembelajaran ini, ya, manfaat untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kita menemukan biji, ini kan nanti kita melihat biji yang bermanfaat, kita bisa ini bisa dapat dikonsumsi oleh manusia, ini dapat dikonsumsi oleh hewan peliharaan. Nah, oleh karena itu kita harus terlebih dahulu mempelajarinya, harus mengetahuinya. Nah, dengan demikian maka kita bisa tahu, oh ternyata biji ini dapat dimakan. Oh, biji ini dapat dimakan secara langsung. Jenis biji ini harus dimasak dulu, harus digoreng dulu dan seterusnya. Maka dengan demikian, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama. Tadi kehidupan sehari-hari ya. Dan manfaat utama mempelajari materi ini adalah yang pertama, setelah nanti kita membaca dalam teks, ya, teks bacaan perkembangan tumbuhan dengan biji, ya, kalian dapat mengidentifikasi, kalian dapat menemukan ide pokok dari dalam teks tersebut, ya, secara tepat. Ide pokok dari bacaan itu, ya, bacaan perkembangan tumbuhan dengan biji. Kemudian tujuan yang kedua, nanti kita melalui membaca teks perkembangan dengan biji, mengamati biji secara langsung, ya, kemudian melalui media PowerPoint dan juga dengan bantuan Google Assistant nanti, ya, kalian dapat menemukan dua jenis biji, ya, pada perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada dua jenis biji. Oleh karena itu, sebelumnya Bapak akan membagikan dulu ini lembar kerjanya. Nah, baik. Sebelumnya itu jangan ya, simpan dulu lembar kerjanya, disimpan saja dulu. Nah, sekarang tugas kita yang pertama, mari kita membaca teks pada buku siswa halaman 153. Yang teks tersebut baca dengan saksama, artinya baca sampai memahami atau sampai kita menemukan ide pokok yang ada di dalam bacaan tersebut. Halaman 154. Sudah? Baca sudah ya? Oke, sudah. Nah sekarang coba perhatikan ini, Bapak akan bagikan lalu kamu melihat secara cermat ya. Nah, perhatikan dengan cermat. Ya. Ya. Lihat dulu. Lihat dulu. Gambar yang pertama ini, biji yang pertama ini biji apa ini? Kemudian yang ini apa? Terus yang tanaman tadi yang mau bagi tanaman apa saja itu? Ini tanaman apa? Madi, bawa kacang. Madi. Bagus. Ini apa? Tanaman apa ini? Kacang. Kalau ini apa? Perhatikan dulu gambarnya Pak. Perhatikan. Coba lihat gambar di depan dulu. Coba lihat. Ini gambar pertama, ini gambar apa ini? Sama tidak dengan yang tadi dibagikan? Ya seperti itu. Itu model kata dalam gambar. Kalau ini yang sudah kamu lihat secara langsung. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa? Kemudian gambar yang ketiga ini gambar apa? Kemudian yang ini Vicky. Ini apa ini gambar ini Vicky? Ini apa? Labu. Biji labu, bukan labu ya. Oke, baik. Kemudian perhatikan gambar yang berikut. Ini biji apa? Labu. Kalau ini apa? Kalau jagung, ya tanaman jagung seperti ini. Tanamannya bukan bijinya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan juga, kamu perhatikan ini akarnya. Itu tanaman jagung. Kemudian kalau padi, biji padi seperti ada di gambar. Kalau jenis tanamannya seperti ini. Nah, ini tanaman padi. Kemudian
itu bijinya, sedangkan bentuk tanamannya seperti ini. Nah, perhatikan juga akarnya sedikit berbeda dengan tanaman jagung dan juga padi. Nah, ada perbedaan sedikit. Ya, sekarang siapkan HP-nya. Ya. Kita mulai dari nomor 1 atau tugas yang pertama. Silakan bersama dengan teman gunakan HP. Dan untuk nomor 1, kalian kan dalam bentuk teks ya tadi ya. Ya, ini pokok apa yang kamu temukan dalam bacaan tadi. Silakan. Oke, waktu sudah selesai. Silakan. Yang mana mau duluan? Pokok mana? Ya, coba yang lain coba dengar. Kalau kita di depan. Hilang. Tunggu. Coba tenang dulu. Sambil belum selesai, sambil kerja, ya sudah sambil dengar di depan. Ya, waktu sudah habis. Ya baik, coba ke sini, coba minta. Ini pokok, ini pokok dari bacaan perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Dan kan sudah disampaikan, ya kita membaca teks harus dengan cermat untuk dapat menemukan ide pokok atau pikiran utama. Yang keempat, pokoknya tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji. Kemarin kita dapat berkembang biak dengan umbi. Ternyata masih juga ada sistem berkembang biak pada juga bisa melalui biji. Sehingga di sini kelompok keempat mengatakan bahwa ide pokok dari bacaan tersebut adalah tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji. Kira-kira bagaimana ini menurut teman-teman yang lain bagaimana? Ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan biji ya. Ini dikatakan oleh kelompok tumbuhan dapat berkembang biak dengan biji. Oke, baik. Kemudian selanjutnya jenis biji. Ada berapa jenis biji di sini? Kata ada 2 jenis biji, yaitu biji monokotil dan biji dikotil. Kira-kira bagaimana ini jawabannya? Ya? Ini betul, tapi jangan main sayang. Bagaimana betul tapi pikirannya di tempat lain. Kira-kira bagaimana ini? Mana semangatmu? Ada berapa jenis biji dalam perkembang biak tadi? 2. Berapa? 2. Apa saja? Monokotil dan dikotil. Nah, ini yang itu. Perkembang biak tumbuhan dengan biji ada 2 jenis biji, yaitu biji monokotil dan biji dikotil. Biji monokotil atau disebut juga biji tertutup. Sedangkan yang dikotil adalah biji terbuka. Nah, contoh biji tanaman yang berkembang biak dengan biji monokotil tadi apa saja? Yang berkembang biak dengan tanaman dengan biji monokotil atau dengan biji tertutup? Padi, apa lagi? Jagung, apa lagi? Ya? Adono, apa lagi? Yang berkembang biak dengan dikotil apa saja? Ada apa lagi? Ya, apa lagi? Iya. Oke, terima kasih semuanya. Masih semangat? Coba berdiri semuanya dulu, berdiri dulu. Kalau mau minta berdiri dulu, berdiri di tempat. Bisa luruskan tangannya ke depan sambil digerak-gerakkan seperti ini. Bisa ke samping, bisa ke bawah, lalu diayunkan ke depan. Apa mengharapkan besok kita datang lagi untuk besok kita akan mempelajari materi yang baru pada tema yang baru juga, yaitu tentang menyayangi hewan. Mari kita akhiri kegiatan kita ini ya dengan berdoa sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas perlindungan selama kegiatan belajar kita untuk hari ini. Nah, ayo
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukari selaku Kepala SD 001 Bumijaya, Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini ada salah satu dewan guru kami, yaitu Aloysius Mage Amang SPD, sebagai peserta atau telah mengikuti dan sedang mengikuti proses pelaksanaan PPG secara daring. Nah, di sini perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan yang pertama mempunyai dedikasi yang sangat tinggi, loyalitas yang sangat tinggi terhadap sekolah, terhadap teman, terhadap kepala sekolah. Nah, dengan harapan kami dengan dilaksanakannya PPG yang telah diikuti ini, yang pertama yaitu bisa meningkatkan kompetensi dari yang bersangkutan sehingga pembelajaran bisa ditingkatkan lagi. Kemudian harapan kami pembelajaran yang kreatif dan inovatif menggunakan model, metode dan media yang sesuai dan menarik dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Harapannya agar sistem pembelajaran ini terus ditingkatkan dan dapat dijadikan role model untuk guru-guru yang lain atau teman sejawat untuk diimplementasikan di kelasnya masing-masing. Kepada siswa atau sebagai murid-murid yang diasuh oleh yang bersangkutan, yaitu oleh Bapak Aloysius Mage Amang, bisa lebih antusias lagi dalam menerima pelajaran yang diberikan. Begitu juga harapan kami terhadap orang tua atau selaku sebagai wali murid nanti, harapan kepada mereka lebih bersemangat lagi dan terjalin kerjasama yang bagus terhadap sekolah, terhadap pendidikan yang ada di SD 001 Bumijaya ini. Itulah yang bisa kami sampaikan dengan terlaksananya PPG atas nama Aloysius Mage Amang SPD. Harapan-harapan positif untuk membangun kedepannya pendidikan di SD Bumijaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, perkenalkan, saya Paulus Serafinus War SPD. Saya adalah guru olahraga di SD 001 Bumijaya. Jadi pada saat kegiatan PPG, kemudian mulai dari PPL 1 dan PPL 2 Bapak Aloysius Mage Amang, saya ikut berpartisipasi dan membantu dalam kegiatan yang berlangsung. Kemudian saya juga ikut menyaksikan langsung bagaimana Pak Mage, Pak Aloysius ini membuat model pembelajaran untuk memotivasi siswa di dalam kelas. Kemudian alat-alat yang digunakan seperti LCD, kemudian media PowerPoint, dan bentuk pembelajaran yang konkret dengan menghadirkan semua bahan-bahan praktik secara kontekstual itu menurut saya sangat baik dan sangat luar biasa. Efeknya pun berimbas kepada motivasi siswa yang terpacu dan tergugah, kemudian memotivasi siswa juga untuk lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi saya rasa dengan adanya kegiatan PPG ini juga dapat mendukung dan memotivasi siswa, kemudian sebagai tenaga pengajar sendiri itu juga banyak pembelajaran yang berkembang, kemudian yang dipraktekkan. Jadi saya rasa itu juga sudah sangat baik sekali dalam hal pembawaan dan pengemasan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Mungkin cukup sekian testimoni dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina, wali murid dari anak Haifa Salsabila Sofyan yang sekarang duduk di kelas 3A SDN 001 Bumijaya, dan wali kelasnya bernama Bapak Aloysius Mage Amang Bala. Nah, di sini
saya ingin menyampaikan perkembangan mengenai pembelajaran pada anak saya yang telah diberikan oleh wali kelasnya Bapak Aloysius Mage Amangbala SPD, pembelajaran yang berbasis kreatif inovatif. Ya, nah di sini wali kelasnya juga sudah mengikuti PPG periode 1 tahun 2022. Di mana di sini saya ingin menyampaikan testimoni atau perkembangan pada anak saya sendiri, karena saya melihat perkembangan atau perubahan yang ada pada anak saya sendiri yang bernama Haifa Salsabila Sopyan, ya, di mana anak ini sangat senang, semangat sekali pada saat mengikuti pelajaran yang disampaikan atau yang diberikan oleh Pak gurunya. Kenapa? Anak-anak kami sangat semangat sekali, terutama menggunakan berbagai macam alat media dalam pembelajaran. Nah, disitulah anak-anak kami sangat semangat sekali dalam mengikuti beberapa pelajaran. Karena sebelum-sebelumnya anak kami belum biasa menggunakan media pembelajaran yang namanya HP, ya, pada saat pembelajaran wali kelasnya Pak Aloysius Mage Amangbala SPD, mereka disuruh menggunakan media HP, ya, untuk menunjang pembelajaran mereka. Sangat senang sekali, ya, sangat gembira sekali, semangat sekali anak-anak kami, ya. Nah, kami juga sangat senang karena anak-anak kami diperkenalkan cara penggunaan media, terutama seperti HP, ya. Disitulah HP ini sebagai alat penunjang untuk belajar anak-anak kami. Nah, di sini juga terlihat perkembangan atau kemajuan pada anak saya yang tadinya malas-malas kalau turun ke sekolah itu harus disuruh-suruh. Sekarang sudah mulai bangun tidur, anak saya sendiri yang bernama Haifa Salsabila Sopyan itu langsung mandi, "Bu, saya mau cepat turun ini, di sekolah ada praktek, saya bawa HP, Bu." Iya. Nah, kami pun orang tua sangat semangat sekali, gembira sekali, sangat senang sekali, ya, mendengar anak-anak kami yang belajarnya semangat sekali, ya. Nah, di sini itu mungkin perubahan yang pertama. Yang kedua, dengan perubahan adanya tutur bahasa anak-anak kami yang sopan, ya, yang sopan, santun, sikapnya juga terlihat sudah ada perubahan setelah mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Aloysius Mage Amangbala. Nah, kami sebagai orang tua juga sangat berharap kalau bisa pembelajaran yang seperti ini lebih ditingkatkan lagi supaya anak-anak kami lebih semangat lagi untuk belajarnya. Mungkin itu saja penyampaian dari kami sebagai wali murid dari Haifa Salsabila Sopyan, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza. Saya mewakili teman-teman kelas 3A. Kami merasa senang dan sangat tertarik dengan metode dan media pembelajaran inovatif yang disajikan oleh guru kami Pak Aloysius Mage Amangbala pada proses pembelajaran. Harapan kami semoga metode disertai media inovatif dalam proses pembelajaran terus dikembangkan untuk meningkatkan keaktifan dan partisipasi kami dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Salam dari kami siswa-siswi kelas 3A.